Hai guys, kembali lagi di video kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang pasti ini udah hari ke hampir setengah dari bulan puasa ya. Jadi video kali ini aku mau buat Q&A karena minggu ini tuh lockdown 3 hari, jadi kami nggak bisa kemana-mana. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi aku mau buat video Q&A, jawabin pertanyaan kalian di Instagram. Tapi nggak semua, aku baca beberapa aja karena aku nanti juga mau ngasih lagi sedikit informasi karena masih banyak banget yang DM aku gimana cara nikah di Indo untuk yang mixed married Indo Turki. Jadi sebenarnya aku udah buat video tentang ini, tapi aku tambahin sedikit lagi penjelasan mungkin biar kalian bisa paham lagi. So kita langsung ke Q&A. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari kalian, tapi nggak aku bacain semua ya. Jadi aku bacain beberapa aja biar videonya nggak kelamaan. So yang pertama kita baca, bersih-bersih di Turki berapa jam ablah? Maksudnya bersih-bersih apa ini? Bersih-bersih rumah apa gimana? Kalau untuk bersih-bersih tuh sebenarnya mereka emang tiap hari. Biasanya mereka kalau misalkan hari biasa nih ya, bukan bulan puasa, misalnya habis sarapan itu mereka udah mulai bersih-bersih. Nah tapi bersih-bersihnya tergantung orangnya. Tapi kalau orang Turki, bener-bener orang Turki, mereka biasanya emang bersih-bersihnya tuh sampai nanti lanjut masak untuk makan malam. Jadi emang mereka hampir tiap hari bersih-bersih. So next question, takjil khas di Turki apa sih kak? Takjil khas di Turki itu mereka tuh nggak ada makanan manis yang takjil gitu kayak kita makan kue dulu terus nanti abis itu baru abis tarawih baru makan beratnya. Jadi di sini mereka buka puasanya itu menu makan malam, jadi mereka langsung makan berat. Nah untuk takjil dan kue-kuehnya mereka minumnya makannya itu setelah buka puasa, jadi kayak sambil ngecai, sambil ngeteh gitu. Terus kalau untuk ada beberapa kayak makanan yang cuman ada di bulan Ramadan itu kayak pide ekmek pide, terus gutlaç itu sebenarnya aku udah ada bahannya guys tapi belum bikin videonya. Ntar next kalau misalkan lagi free waktunya aku bakal bikin gutlaç, itu cuman ada di Ramadan aja. Oke, next question, apa kelebihan dan kekurangan tinggal di Turki? By AA Edoy. Kelebihannya itu di sini udaranya bersih, maksudnya lebih bersih populasinya daripada di Indo. Udaranya juga sejuk. Terus di sini ada 4 musim, ada musim dingin, musim panas, musim winter, musim spring, autumn. Jadi kayak banyak musim-musimnya yang bikin kita setiap season tuh ada kenang-kenangannya. Terus bisa dibilang di sini ya lumayan nyaman, tapi tergantung suami dan keluarga juga. Misalkan emang suaminya baik, suaminya bikin kita nyaman, insya Allah kita pastinya betah. Terus kalau untuk kekurangannya udah pasti makanan, seperti biasa dari jawabanku yang sebelum-sebelumnya juga itu pasti makanan, karena di sini ada toko toko Asia tapi itu nggak lengkap. Terus misalkan kita beli dari Indo dibagasiin gitu, saat itu yang kita pengen kita harus nunggu, nggak langsung bisa beli langsung bikin hari itu juga, jadi harus nunggu. Jadi lagi-lagi itu makanan, dan yang pasti kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen nongkrong-nongkrong karena di sini lockdown lagi, jadi nggak bisa kemana-mana, bener-bener cuma di rumah aja guys. So, oke, langsung next. Kak, ada nggak sih yang jual buku buat memahami wanita di Turki? Soalnya doiku kurang peka. So guys, menurut aku ini my opinion aku ya. Kalau untuk cowok Turki, kalian nggak usah pakai kode-kodean, kalian nggak usah pakai nggak langsung tutup poin aja. Misalkan kalian mau apa, pengen apa, atau misalkan kalian mau rundungin apa, nggak usah pakai kode-kodean biar mereka itu peka gitu. Langsung ngomong. Mereka tuh biasanya, karena mereka tuh nggak ngerti. Kalau kita di Indo kan ada istilah kayak kodein biar cowoknya itu peka. Di sini nggak ada. Memang mereka semua itu rata-rata, hampir sama rata-rata. Kalau dari curhatan kami yang teman-teman gelin itu mereka emang nggak peka, jadi mending langsung ngomong.
dan mereka lebih senang kita langsung ngomong to the point aja, apa pengennya apa kayak gitu. Jadi di sini emang mereka itu nggak pekaan kalau dikasih kode-kode, yang mending langsung ngomong maunya apa yang mau dibahas sama doi. Oke, next question. Hal apa yang buat Kak Rabia betah di Turki selain karena emang keluarga Ahmed yang welcome? Ya balik lagi, emang kalau misalkan keluarga welcome, keluarga suami welcome, mertua ipar juga welcome, tetangga-tetangga juga welcome, tetangganya aneh ya. Yang bikin betah itu karena yang pasti sebenarnya betah nggak betah tuh dibetah-betahin. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita nyaman, keluarga kita welcome di sini, nganggap kita itu bukan orang asing yang datang ke sini, atau kayak mertua aku tuh nggak pernah nganggap aku itu menantunya. Jadi dia nganggap aku itu ya kayak anak perempuannya. Nah ipar-iparku pun mereka nganggap aku tuh bukan ipar, jadi kayak saudara kandung, ya kayak saudara. Jadi yang bikin, ya pokoknya intinya kalau kita nyaman di suatu tempat, lingkungan kita juga bikin nyaman, insya Allah pasti kita betah. Oke, next. Culture shock yang paling bikin kakak kayak kaget tuh apa? Sama suka ada kesulitan nggak sih ngomong bahasa Turki? Culture shock itu lebih ke makanan, sama kayak budaya-budaya mereka ya, dikit-dikit itu aib, dikit-dikit aib. Nah, karena aibnya mereka itu bukan diartikan aib kayak kita, misalkan kayak kita, contohnya misalkan ya, hamil di luar nikah itu aib. Nah tapi dalam artian di Turki aibnya itu misalkan kayak duduknya nggak sopan itu aib. Nah mereka itu bilangnya aib. Jadi kalau menurut kita tuh jadi kayak masih gitu aja aib sih. Nah tapi pengertian aib di Turki itu misalkan nggak boleh banget, itu mereka sebutnya aib. Jadi dikit-dikit aib, itu yang lumayan bikin kayak culture shock juga. Terus ke makanan, di sini semua makanan serba tomat, lagi-lagi tomat, musuh besar aku kayaknya di sini tomat. Terus yogurt, makanan apapun dicampur sama yogurt. Kayak kita gitu ya di Indonesia, apapun makanannya kita pakai sambal. Nah di sini apapun makanannya mereka masukin yogurt, tomat, salsa. Itu culture shock yang lumayan bikin shock banget. Terus suka ada kesulitan awal-awal tuh sebenarnya, karena aku awal-awal masih mix mix ngomong sama Ahmed itu Inggris sama si Turki, ngomong bahasa Turki Inggris. Jadi pas aku lagi cuman sama mertua itu kayak biasanya aku ngomongnya tuh Inggris, aku harus ngomongnya Turki. Nah tapi awal-awal itu lumayan susahnya tuh di situ, kayak kata-kata yang aku belum tahu, cuman taunya di Inggris. Tapi pas saat sama mertua aku harus ngomongnya itu pakai bahasa full Turki. Tapi untuk sekarang alhamdulillah mertua juga udah paham, walaupun bahasa Turki aku tuh belum selancar mereka, tapi 1-2 kata yang aku omongin itu mereka udah paham. Oke, next question. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Respon keluarga masing-masing saat menikah dengan orang negara lain. Responnya yang pasti yang pertama jauh, gimana caranya menempuh, intinya pasti yang pertama kali itu. Terus gimana bahasanya, gimana nanti budayanya. Tapi sejalannya waktu keluarga masing-masing ya udah, namanya mau jodoh mau gimana, mau ya kita nggak tahu jodoh kita ada di pulau mana, di negara mana. Yang pasti awal-awal responnya itu jauh, gimana nanti ke sana, terus biayanya berapa, semua itu diperhitungkan gitu. Oke, next question. Nikah sipil dan agama di Turki tidak pakai wali nggak apa-apa ya? Terus pakai mas kawin atau enggak? Ini menarik juga pertanyaannya. Jadi di sini memang ada nikahnya ada 2 di Turki, nikah agama sama nikah negara. Jadi kayak nikah agama tuh anggaplah kalau kita tuh nikah sirih. Jadi nikah agama dulu, nanti baru nikah negara gitu. Tapi kalau kita di Indo kan digabung langsung akad nikah. Jadi di sini emang tanpa wali nggak apa-apa, tapi tetap harus ada saksi 2 orang. Jadi kalau misalkan nikah agama itu atau nikah negara, mereka biasanya pasangan suami istri, terus penghulu, dan 2 saksi.
Jadi di sini kalaupun nggak pakai wali nggak apa-apa, terus pakai mas kawin atau enggak pasti pakai. Dan di sini mas kawin mereka tuh lumayan cukup besar. Jadi kayak mahar mereka itu biasanya emas. Jadi kayak sekitar 80 gram atau sampai 100 gram mas kawin di sini atau mahar di sini. Tapi itu tergantung lagi ke orangnya masing-masing. Tapi kebanyakan kalau sesama Turki mereka biasanya mas kawinnya itu kurang lebih segitu. Oke, kayaknya ini last question dulu biar nanti videonya kepanjangan. Sambil ini kayaknya pertanyaannya juga sesuai dengan yang nanti aku mau lanjutin untuk penjelasannya. Apa aja syarat nikah di Turki, Kak Bia? Terus lebih baik nikah di Indo apa di Turki? Untuk persyaratan nikah di Turki itu aku belum tahu jelas bagaimana, maksudnya apa aja detail-detailnya karena aku nikahnya di Indo. Karena untuk sekarang kan WNA belum boleh masuk Indo ya, jadi masih beberapa orang yang mengusahakan tuh pengennya nikahnya di Indo karena ya kita kan ceweknya, terus yang pasti pengennya acaranya di Indonesia karena nanti pasti kita setelah nikah akan dibawa ke Turki. Nah jadi untuk persyaratan nikah di Turki itu mungkin kurang lebih sama aja, ada beberapa syarat 1, 2, 3 poin yang berbeda. Nah untuk apanya aku belum tahu. Terus lebih baik nikah di Indo apa di Turki? Kalau aku pribadi, dan kalaupun WNA udah bisa masuk Indo, memang lebih enak mending nikah di Indonesia karena kita yang ngurus, kita juga paham. Sedangkan kalau nikah di Turki sebenarnya enak juga, cuman kalau untuk aku pribadi pilihannya mungkin akadnya itu di Indonesia, dapat buku nikahnya pun di Indonesia, tapi resepsinya di Turki karena resepsi di Turki amplopnya emas guys, biasanya emas koin kayak gitu. Nah, terus jadi aku mau jelasin karena untuk persyaratan nikah di Turki aku nggak tahu detailnya gimana karena aku nikahnya di Indonesia. Jadi masih banyak beberapa DM yang masuk ke Instagram tentang gimana sih langkah-langkahnya kalau kita mau nikah di Indonesia. Jadi mungkin aku mau lagi jelaskan lagi, sebenarnya aku udah buat video ini berapa kali sebelumnya juga sama teman-teman, terus juga aku ada jelasin sedikit waktu di video pembuatan nikah med. Ini aku mau jelasin lagi sedikit, mungkin beberapa kalian ingin usahakan nikahnya di Indo, walaupun sekarang masih untuk WNA belum bisa dibuka masuk ke Indonesia, tapi sedikit aku mau kasih kalian bantuan lagi. Mungkin langkah-langkahnya ini bisa kalian pertimbangkan, bisa buat kalian ancang-ancang nanti kalau memang mau nikah di Indonesia. So aku bakal jelasin. Oke, aku udah buat catatan di sini biar nanti nggak salah-salah yang aku omongin, dan biar kalian juga nanti nggak bingung langkah-langkahnya. So untuk kalian yang mau mixed marriage ini untuk Indo Turki ya, yang aku tahu, yang aku jalanin, yang pengalaman aku. Jadi kalau kalian memutuskan ingin nikah di Indonesia bersama pasangan Turki, kita si cewek langkah pertamanya itu datang ke KUA dulu. Kalian nggak usah kayak ya ke kedutaan atau kalian ke KJRI atau kalian menghubungin siapapun. Inti dari yang pertama kalau kita nikah di Indo, kalian datang ke KUA dulu, yang si ceweknya sendiri dulu nggak apa-apa kalau doinya belum bisa datang. Terus pas kalian nyampe ke KUA, kalian tanyain persyaratan nikah sama WNA itu apa aja, terus berkas-berkasnya si doi ini ditransitin apa enggak, karena sebagian ada yang minta diterjemahin, misalkan kayak mereka minta berkas-berkas doi kan bahasa Turki tuh, nah minta diterjemahin bahasa Indonesia. Ada juga yang enggak, kayak aku alhamdulillah aku nggak diterjemahin dari KUA, aku nggak minta. Jadi persyaratannya itu sama kayak nikah sama warga Indonesia, yang membedakan cuma surat izin menikah dari kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Jadi cuma satu berkas itu aja yang beda, selebihnya sama, itu KUA aku. Nah jadi kalian pastiin itu persyaratannya ke KUA kalian masing-masing, karena setiap KUA itu syarat dan ketentuannya beda-beda. Nah itu yang kedua ya. Jadi pertama datang dulu ke KUA sendiri pun gak apa-apa. Yang kedua tanyain berkasnya apa aja dan diterjemahin apa enggak. Terus yang ketiga, setelah kalian udah dapat persyaratannya apa aja, nah untuk yang kalian bisa urus tanpa
hadirnya doi. Misalkan doi datangnya seminggu mau hari H kayak gitu, kalian urus dulu yang bisa kalian urus tanpa doi. Misalkan kalian bisa urus sendiri, kayak misalkan N1 sampai N5, kayak misalkan ke kelurahan, ke RT, terus ke kecamatan. Kalau memang bisa kalian urus sendiri berkas yang tanpa doi. Jadi pas doi datang kalian tinggal nyicil berkas yang wajib ada si doinya. Nah terus kalau udah tuh kalian urusin berkas-berkas yang kalian bisa urus sendiri, kalian kan tunggu tuh si doi datang. Pas udah doi datang ke Indonesia sampai di Jakarta, itu jangan langsung ke kota kalian dulu ya. Misalkan kalian bukan tinggal di Jakarta ya, misalkan tinggal di daerah kayak aku tinggal di Samarinda yang harus terbang lagi ke kota aku. Jadi sebelum terbang ke kota aku, kalian bawa doi ke kedutaan Jakarta. Itu bisa doi sendiri, tapi kalau misalkan doinya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, lebih baik ditemanin. Misalkan kalian pun nggak bisa datang, entah jauh, misalkan kalian punya teman di Jakarta, itu bisa minta tolong. Intinya yang wajib datang untuk minta surat izin menikah itu si doinya, si orang Turkinya. Terus ke kedutaan itu di hari kerja. Dulu waktu sebelum pandemi itu nggak perlu rendo atau nggak perlu minta jadwal atau online dulu. Sekarang mungkin katanya ya harus jadwal online dulu atau email dulu baru kalian bisa ketemuan atau temu janji di kedutaan Jakarta. Nah misalkan kalian udah nyampe nih ke kedutaan, yang disiapin adalah doinya yang pasti, dia orang Turki, terus KTP-nya atau kimliknya doi, terus sama paspornya si doi. Nah jadi cuman 2 syarat itu untuk minta izin surat menikah di kedutaan Turki. Karena kalau KTP-nya Turki itu, nomor KTP-nya itu udah include semua data-data doi yang ada di Turki. Entah dia dulu pernah melakukan kejahatan, atau dia pernah menikah terus duda, atau misalkan dia memang single, atau dia masih beristri, atau ternyata dia punya istri, punya anak di sana. Jadi semua data itu ada di nomor ikamet mereka. Jadi misalkan mereka udah resmi bercerai, atau misalkan memang dia single, atau misalkan doi punya istri di sana, itu si kedutaannya nggak bakal ngasih izin menikah di Indonesia karena dia punya istri di Turki gitu. Jadi kalian gak usah takut misalkan doinya takut bohong atau apa. Yang penting kalau dia nggak bohong, dia ke kedutaan, itu semua berkasnya bakal keluar, data-data mereka. Jadi kalau misalkan nggak ada masalah, misalkan dia pun dulu nikah udah cerai, terus dia memang udah cerai resmi, itu bakalan keluar surat izinnya. Atau doi single itu bakal keluar. Tapi kalau misalkan dia dia masih punya istri, itu nggak bakalan diizinin dari kedutaan. Terus bayarnya cuma $5 dulu sebelum pandemi, itu cuma $5 dan nunggu 5 menit dan surat izin nikahnya keluar deh. Nah udah semua nih berkas dari kedutaan Turki udah keluar. Kalian bisa balik ke kota masing-masing atau ke tempat kalian masing-masing. Terus kalian tinggal urus semua sisa-sisa berkas yang harus wajib ngurusnya sama doi. Jadi misalkan kayak ke puskesmas suntik untuk sebelum menikah, atau ada berkas-berkas KUA yang dibawa sama doi kayak gitu. Jadi tinggal kalian urus berkas-berkas yang wajib sama doi atau foto gandeng kayak gitu. Nah gimana ngasih berkas ke KUA tanpa doinya datang? Jadi kalau aku dulu data-datanya doi, berkas-berkasnya kayak misalkan dari KUA nih kita udah dapat persyaratannya kayak KTP, kartu keluarga, ijazah apa segala macam, itu Ahmed scan berkasnya dia, terus di email ke aku, terus aku print. Jadi itu untuk ngasih data-data sementara ke KUA. Misalkan ada data-data yang kurang, jadi nanti Ahmed tinggal bawa pas dia datang ke sini, terus kita lengkapin sisa-sisa berkasnya. Oke, pas kalian udah ngurus nih semuanya, misalkan udah nih acara kalian udah akad nih, alhamdulillah udah berjalan, resepsi segala macam. Dan sebelum kalian balik ke negara Turki, atau misalkan kalian setelah nikah bakalan ke Turki, misalkan kayak gitu, sebelum kalian meninggalkan Indonesia, sebelum kalian balik ke Turki, kalian balik lagi ke kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Jadi kalian wajib untuk, ini wajib, jangan sampai kalian skip.
karena ini nanti penting untuk data-data kalian waktu kalian ngurus apa-apa di Turkinya. Jadi datang lagi ke kedutaan Turki, bawa KTP suami istri, paspor suami istri, buku nikah yang pasti untuk daftarkan kalau kalian sudah menikah di Indonesia. Jadi daftarnya ada dua, ada online ada offline. Jadi untuk yang offline kalian tinggal serahin buku nikah aja. Untuk yang online kalian bisa tanyain sama staff di sana untuk data-data kalian nanti bisa sampai ke Turki. Jadi misalkan kalian nanti sampai ke Turki mau ngurus apa-apa, data kalian yang menikah itu udah ada di Turki, jadi nggak perlu daftar-daftar lagi. Dan ataupun kalian pengen bikin visa menikah untuk yang 3 bulan, kalian juga bisa bikin di kedutaan itu sebelum pandemi $60. Itu aku waktu itu nunggu sehari, jadi besoknya baru diambil. Itu juga yang pasti paspor, pokoknya semua berkas kalian itu kalian bawa ke kedutaan, jadi apapun yang diminta nggak ada yang ketinggalan, atau misalkan harus balik lagi ke kota kalian yang misalkan kayak aku jauh harus tempuh pakai pesawat, nggak mungkin bolak-balik. Jadi apapun berkas kalian sebelum kalian tinggalkan Indonesia itu kalian bawa aja. Oke, terus sekarang yang terakhir, kalian udah nih semua, jangan lupa pokoknya daftar online dan offline pernikahan kalian. Dan pas kalian balik ke Turki, udah nyampe di Turki, jangan langsung hore-hore apa segala macam. Kalian tetap harus ngurus lagi biar nanti kalian tenang, aman. Jadi kalian nggak jangan santai-santai dulu. Jadi mending urus semua dulu, pusing-pusing dulu. Jadi setelah itu kalian tenang. Balik ke Turki, kalian urus buku nikah Turki. Nah jadi di Turki itu buku nikahnya cuma 1. Kalau kita di Indonesia ada 2 nih. Nah tapi untuk di Turki cuma ada 1. Jadi ini untuk bareng, kalau kita kan ada 2 untuk suami istri ya kan. Nah ini di Turki cuma ada 1. Dan kalian pas nyampe itu kalian cepat-cepat urus. Kayaknya aku udah ada jelasin juga di video aku yang waktu bikin ikamet. Jadi kalian urus buku nikah dan urus kartu keluarga Turki. Jadi buku nikah Turki kalian urus untuk nanti juga persiapan kalian bikin ikamet. Ikamet itu apa? Ikamet itu KTP kita sementara, izin tinggal kita selama di Turki. Pilihannya ada 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Aku kemarin langsung ambil yang 3 tahun. Itu biayanya 1.500 lira atau sekitar 3 jutaan. Itu dulu, tapi sekarang udah naik katanya selama pandemi. Nah jadi itu pokoknya kurang lebih sedikit bantuan lagi yang aku kasih di video ini buat kalian. Kalian bisa merancang nanti apa aja nih step by stepnya kalian untuk yang mau nikah di Indonesia. Mungkin bisa dari sekarang kalian prepare biar nanti waktu izin udah dibuka untuk WNA masuk ke Indonesia, kalian udah prepare itu semuanya. Jadi nggak langsung cepat urus untuk kedatangan si doi aja. Oke guys, jadi itu poin yang terakhir. Jangan lupa setelah sampai Turki, urus buku nikah Turki, urus kartu keluarga Turki, dan urus izin tinggal di Turki atau ikamet. Oke guys, jadi kurang lebih gitu video kali ini. Aduh, hari ini kayaknya aku banyak banget mengoceh-ngoceh guys. Semoga ini bisa membantu kalian. Aku tahu gimana ribetnya ngurus nikah, apalagi beda negara, belum lagi mau tanya ini tanya itu, nggak tahu mau tanya ke siapa. Mungkin video ini bisa ngebantu kalian, meringankan beban kalian step by stepnya gimana. Semoga video ini bisa ngebantu kalian. So kira-kira next video kalian mau aku bikin video tentang apa, Q&A tentang apa, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. So guys, aku bakal akhirin video ini. Thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz.